Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam masa Prapaskah ini. Dan sekarang kita memasuki hari yang ke-24. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai dengan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bersama-sama belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita teladani? Dari bacaan tadi ada sesuatu yang sangat penting yang kita akan teladani. Nah, kita baca di ayat yang ke-5 di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya, apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Nah, tentu ada satu pikiran dan perasaan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketaatan. Ketaatan kepada Allah Bapa. Inilah yang ada di dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa wujud daripada ketaatan Tuhan Yesus? Nah, tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu salib adalah bukti kerendahan hati yang disengaja. Nah, kita akan lihat di sini betapa luar biasanya apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan itulah yang akan kita teladani bersama di dalam kerendahan hatinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat bahwa di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan dengan melepaskan haknya. Dengan melepaskan yang dia punya, kemuliaan, kekuasaan, keagungan, dan lain sebagainya. Rela ditinggalkannya. Untuk apa? Yaitu mentaati perintah Bapa. Untuk mentaati kehendak Bapa, yaitu penebusan manusia. Nah, inilah yang kita teladani yang pertama. Kerendahan hati yang disengaja, yaitu rela melepaskan hak. Rela melepaskan kepentingan sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang sulit bagi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki reputasi yang baik, yang memiliki banyak hal. Ketika bagaimana itu harus ditinggalkan untuk taat kepada Allah. Ini diperlukan kerendahan hati, Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus? Ketaatannya kepada Bapa. Di dalam kerendahan hatinya. Yang kedua yaitu Tuhan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kita baca ayat yang 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah,
Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya. Dia melepaskan hak-haknya untuk orang lain. Dalam hal ini untuk penebusan manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya mendapatkan hukuman maut. Tetapi oleh karena kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sungguh luar biasa, maka dengan kehendak Bapa, hukuman harus diberikan, hukuman harus dijatuhkan. Dan penderitaan harus dikerjakan. Oleh siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kerendahan hatinya. Dia mementingkan orang lain. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus, ketika di Taman Getsemani dia berdoa. Bagaimana dia dalam tekanan yang luar biasa. Berkata kepada Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Kerendahan hati yang dilakukan di dalam ketaatannya kepada Bapa. Kasih kepada Bapanya ditunjukkan dengan rela. Dengan mau menanggung hukum kutuk dosa manusia. Melepaskan semua haknya. Kemudian dia menjadi manusia. Bahkan dia menjadi seorang hamba. Bukan hanya sebagai hamba. Tapi juga harus menderita, disiksa, mati di atas kayu salib. Mati di dalam cara yang hina. Mati dengan cara yang sangat mengerikan demi untuk saudara dan saya. Inilah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dia rela melepaskan semua haknya. Dan kedua, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Inilah kerendahan hati yang harus kita teladani. Sepanjang kita menyongsong Paskah, mari kita siapkan hati kita untuk semakin taat, rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.